Selamat refreshing bareng channel Sering Healing, channel inspirasi aktivitas healing ke tempat wisata, makan-makan, staycation, atau sekedar keliling jalanan kota untuk hibur diri agar kembali bersemangat. Ditemenin si Ling, si paling healing. Mau kemana kita hari ini? Tonton terus video ini ya. Dinas sekaligus liburan, kenapa enggak? Ling baru selesai kerjaan selama 2 hari di Solo dan Jogja. Kebetulan setelah itu ketemu hari libur. Ya sekalian deh lanjut healing, menikmati Jogja yang gak ada habisnya. Tujuan Ling kali ini mau nyobain villa ala Bali yang sekarang-sekarang ini lagi tren. Gak sekali 2 kali nemu villa-villa estetik yang punya private pool saat scroll-scroll Instagram. Biasanya banyak di kota-kota wisata seperti Jogja gini. Nah, kesempatan buat Ling karena kalau di Surabaya susah nyari yang seperti itu. Bahkan sepertinya nggak ada deh. Villa yang dituju bernama Demoska. Alamatnya ada di Jalan Sinduadi, RT 2, RW 14, Kutu Patran, Sinduadi, Kecamatan Melati, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Dekat dengan Jalan Magelang, kilometer 6. Ada yang tahu Jogja City Mall? Kira-kira villanya ada di belakang mall tersebut. Villa-villa ala Bali biasanya memiliki rate yang agak tinggi, mengingat punya private pool di tiap kamar. Rata-rata di atas 1,5 juta semua. Tapi untuk Demoska Villa ini bisa di bawahnya dengan fasilitas yang gak kalah dari villa ala Bali lainnya. Umurnya baru setahun di Agustus ini. Wajarnya jam check-in untuk Demoska dan villa sejenisnya di jam 3 siang. Lebih telat dibandingkan hotel pada umumnya yang jam 2 siang. Mampir dulu deh ke Jogja City Mall. Mau makan siang sama beli camilan buat di villa. Mumpung belum jam check-in. Mallnya tadi lumayan lengkap juga loh. Lanjut ke Demoska ya. Tinggal muter 1,5 km ke belakang mall. Dari arah selatan nanti ketemu perempatan Jombor, perempatan antara Jalan Magelang dan Ring Road. Ambil lajur kiri ke Ring Road dan gak lama setelah itu langsung belok kiri lagi masuk ke Jalan Kutu Patran. Jalannya memang agak kecil seperti jalanan kampung, tapi masih cukup ketika mobil berpapasan. Terus bakal ngelewatin bagian belakang dari Jogja City Mall. Lurus terus dari Jalan Kutu Patran ini langsung nyambung ke Jalan Sinduadi. Sampai deh di Demoska. Space parkirannya hanya sedikit, paling muat 6 mobil doang. Sesuai dengan jumlah kamarnya yang memang gak banyak. Nyoba check-in yuk walaupun kurang 20 menit lagi. Dari depan langsung kelihatan meja resepsionis yang kecil. Proses check-in-nya kilat banget, tanpa perlu KTP dan deposit. Kunci kamar dapat 1, berupa kunci biasa ditambah kartu power listrik. Ada beberapa kursi rotan dan meja untuk tamu menunggu. Terpajang floatis atau pelampung bentuk lama yang bisa disewa oleh tamu. Selesai check-in langsung diantar menuju kamar. Masih jam 3 kurang 15 menit padahal. Stafnya mengantarkan sampai bukain pintu, lalu memberitahukan password wifi. Intip kamarnya yuk. Hanya ada satu tipe kamar di Demoska Villa ini, yaitu 1 bedroom private pool. Tapi sibling bisa pilih jumlah dan jenis bednya. Ling pilih 1 bedroom private pool dengan 1 king bed seluas 70 meter persegi dan harga 1,1 jutaan yang memang diperuntukkan untuk 2 orang. Bagi yang bawa anak dan keluarga bisa pilih 2 queen bed yang muat sampai 4 orang. Untuk luas dan harganya sama aja. Jika jumlah orang melebihi kapasitas, dikenakan charge 150.000 per orang ya sibling. Kamarnya luasnya minta ampun. Buat berdua lebih-lebih. Bisa kali main bola di sini.
Lantainya motif kayu berbahan vinil. Dekat pintu kamar ada meja dan kursi dari kayu. Dilengkapi 2 laci kosong untuk penyimpanan dan sebuah stop kontak. Tata tertib selama menginap bisa dibaca di sini. Sampingnya ada kayu menyerupai tangga yang bisa digunakan untuk gantungan baju. Di bagian atasnya terdapat dekorasi makrame ala Bohemian. Kasurnya empuk dan nyaman. Yang bikin unik, kasur kan biasanya ditopang oleh dipan dari kayu atau besi ya. Di sini justru menggunakan beton yang dicor. Disediakan 4 bantal dan 1 selimut di atas kasur. Sisi dinding belakangnya berupa dekorasi bentuk busur dengan tekstur kamprot dan beberapa boho wall decor hasil karya seniman Jogja. Di kiri dan kanan kasur punya lampu dengan tudung rotan dan meja kecil dari beton. Yang kiri nggak ada stop kontaknya, hanya ada tisu di atas taplak meja, serta space kosong di bagian bawah. Sedangkan yang kanan dilengkapi stop kontak dan saklar. Di area tengah terdapat lampu yang juga didekorasi dengan tudung rotan yang lebih besar, serta karpet bundar dari tali goni. Terdapat meja kayu berpintu 2 sebagai tempat air mineral, gelas, cangkir, kopi, dan teh. Heater dan stop kontaknya juga ada di dekatnya. Serta di atas meja terdapat remote AC dan TV. Di balik pintu meja terdapat rak bertingkat untuk penyimpanan. Samping meja ada standing mirror ukuran sebadan serta ada keranjang laundry. TV-nya berupa Android TV ukuran 43 inch. Agak kurang besar untuk kamar seluas ini. Nggak ada channel TV dari antena atau TV kabel. Jangan khawatir, hiburannya bisa lewat YouTube dan aplikasi streaming lainnya. Internetnya lancar kok, mungkin karena yang pakai sedikit sesuai jumlah kamar. Enaknya setiap kamar ada akun Netflix-nya, tinggal pilih film yang disukai. Kalau untuk aplikasi seperti Disney Plus Hotstar, video, dan lainnya pakai akun sendiri ya. Di sudut kamar terdapat lemari beton yang berisi dekorasi tanaman, dekorasi kayu, dan perlengkapan tamu. Ada alat sholat lengkap, 2 sajadah, sarung, dan mukena. 2 handuknya warna oranye di dalam keranjang. Paling bawah ada sebuah kulkas yang masih kosong. Lalu disediakan sepasang slipper warna hitam. Petunjuk arah kiblat ada di sudut atas lemari beton. Sebelahnya lagi ada kamar mandi dengan pintu kayu. Bentuknya memanjang dengan nuansa hijau, putih, coklat, dan tetap ada dekorasi ala Bohemian. Plus ada pajangan 3 foto sudut kota Jogja. Klosetnya dekat pintu bertipe duduk dengan jet shower. Cerminnya bulat, hanya pas untuk muka. Dan di bawahnya ada wastafel. Meja wastafel dari beton. Ada tisu, 2 sikat gigi di atas potongan kayu, dan vas bunga. Sekat area shower hanya setengah, habis mandi jadi agak becek. Krannya 3-in-1, bisa keran pancur biasa, hand shower, dan head shower. Sabun mandi dan shampoo di sebelah kanan dalam soap dispenser. Lantainya sama sekali nggak licin pas dipakai mandi. Gantungannya ngepas banget untuk 2 handuk. Baru dalam kamar udah senyaman itu ya bikin betah. Ditambah lagi suhu ruang tetap adem meski AC cuma 1 di kamar seluas ini. Penerangan di siang hari oke, terutama pas gorden dibuka, soalnya full kaca 1 sisi. Di balik pintu kaca adalah area private pool dan gazebo. Kolam renangnya mini, ukuran 3,5 kali 2,5 meter dengan kedalaman 1 meter aja. Ada beberapa inlet sirkulasi air kolam supaya tetap jernih. Tanaman kalatia lutea dan lainnya bikin suasana segar dan hijau. Dekorasi busur dari limestone menambah vibes ala Bali. Rumput sintetis ini merupakan kamuflase dari sistem sirkulasi kolam. Gazebo-nya jadi tempat yang asik untuk bersantai.
totalitas desainnya dari atap rumbai, tirai, tangga sebagai gantungan handuk dan baju renang, serta dekorasi kamprot pada dinding. Tempat duduknya dari beton, sedangkan mejanya dari kayu. Karena tempatnya terbuka, area gazebo diperbolehkan sebagai area merokok. Seru deh lihat pemandangan area belakang dari dalam kamar. Kapan lagi bisa nikmati suasana seperti ini? Keluar dari kamar langsung bisa renang, berendam, nyemplungin kaki doang, atau hanya sekedar ngecil. Kurang degan utuh aja nih, biar makin berasa kesan summer tropicalnya. Jumlah kamar di Demoska sangat terbatas. Total keseluruhan hanya ada 7. Untuk koridornya cukup lebar dengan kamar-kamarnya di satu sisi. Lantainya dari tegel motif yang cantik. Bagian dindingnya lagi-lagi terdapat dekorasi busur dengan tekstur kamprot. Masing-masing kamar punya halaman depan dari batu-batu dan paving block. Disediakan kursi dan meja buat duduk-duduk. Ada burung juga nih dalam sangkar. Dari depan memang kelihatan kecil di antara bangunan lain. Karakter bohemian style udah terlihat dari warna bangunannya yang dominan putih dan sedikit atap rumbai. Jalanan depan villa cukup sepi, tapi banyak warung makan, warmindo, dan coffee shop yang harganya terjangkau. Waktu malam hari, area kolam renang jadi lebih estetik lagi. Warna birunya kolam makin menyala berkat lampu-lampu di dalamnya. Area gazebo dan tanaman juga diberi lampu warna kuning. Asik juga nih malam-malam di gazebo sambil nyeruput kopi. Atau yang mau berenang malam-malam juga boleh, asal nggak masuk angin ya. Penerangan di dalam kamar pun udah cukup dari lampu ambience dan lampu tudung rotan. Tinggal cari posisi yang enak buat tiduran sambil nonton Netflix. Awalnya Ling kira bakal remang-remang koridornya. Ternyata terang juga kalau malam. Gak ada kesan horor sama sekali buat yang harus keluar kamar pas pesan makan online atau lainnya. Tampak villanya dari depan di malam hari juga terang, dominan dengan lampu warna kuning. Hanya area parkirannya aja yang kurang penerangan. Anehnya, jalan Sinduadi tetap sepi, tapi warmindo sekitar villa makin ramai pengunjung. Udah makan, udah nonton film, waktunya Ling istirahat. Gak sabar besok pengen berenang. Pagi sibling. Tidur Ling nyenyak karena AC-nya dingin. Oh ya, Demoska ini nggak menyediakan sarapan atau in-room dining ya sibling. Kalau perlu makan, tinggal lewat ojol aja makanan khas Jogja yang enak-enak. Seandainya ada paket floating breakfast gitu, seru kali ya? Boleh lah Demoska improve untuk kedepannya. Alhasil agak siangan, Ling keluar buat cari makan. Terus sebelum keluar, Ling sewa floaties dengan harga 50.000 per hari. Dikasih pilihan, mau yang bentuk lama atau unicorn. Tapi sedari awal, Ling ngincer yang lama. Tadi Ling juga konfirmasi ulang kalau kamarnya pengen dibersihkan. Dari jam 9 pagi udah ditawarkan oleh stafnya via WA. Kalian aja deh pas keluar. Balik-balik, floaties lama udah tersedia di pinggir kolam. Pengen cepet-cepet nyebur. Habis panas-panasan dari luar, langsung jadi adem lagi. Biar kolamnya kecil, bisa mainan dengan floaties kesana kemari, udah cukup seneng dan ngusir stres. Dijamin, yang sama anak-anak pasti minta renang terus. Siapin baju renang lebih ya, atau mau renang jemur lagi. 2 hari menginap di Demoska, rasanya nggak cukup. Nggak rela harus balik ke Surabaya lagi. Jadi, menurut Ling, Demoska Villa ini rating kebersihannya 5. Dengan kamar seluas itu, kebersihannya tetap terjaga. Begitu juga dengan kolamnya yang selalu jernih.
Untuk fasilitasnya 4,8. Nggak expect harga di bawah 1,5 juta selengkap itu. Kamar 70 meter persegi, dekorasi cantik dan totalitas, private pool, alat sholat lengkap yang wangi, serta Netflix sepuasnya. Harusnya sempurna, kalau TV-nya bisa lebih besar lagi dan tersedia camilan yang bisa dibeli langsung. Lalu pelayanannya 5 ya. Check-in satset, diantarkan ke kamar padahal cuma beberapa langkah. Benar-benar memastikan tamunya biar gak bingung. Nah, kalau makanan gak bisa di-rating ya, karena Demoska gak menyediakan makanan. Terakhir, untuk lokasinya juga 5. Sama mall deket, sama ring road deket. Kalau mau jalan-jalan atau ke tempat wisata masih gampang aksesnya. Di sekitarnya juga banyak tempat makan. Walaupun jalanan depannya sempit, tapi aman kok karena termasuk sepi. Terus karena vilanya berada di area rumah warga plus sebelahan banget sama coffee shop, jadi wajar kalau dari dalam kamar terdengar ayam dan suara orang lain. Tinggal ditutup rapat aja pintu kacanya. Pas check out, dicek sebentar doang, mastiin yang tertinggal. Itu pun staf resepsionisnya sendiri yang langsung ngecek. Menurut Lingling, Demoska Villa ini cocok banget buat pasangan baru yang ada rencana honeymoon ke Jogja. Buat keluarga yang bawa anak-anak juga pas. Pasti puas banget renangnya, auto nggak mau pulang. Sama besti-besti juga boleh, karena kapasitas kamar bisa sampai 4 orang dengan 2 queen bed. Vibes-nya liburan banget. Lupakan dulu ya masalah kerjaan. Dijamin, stres dan overthinkingnya hanyut dan larut di kolam renang. Lingling jadi ketagihan deh nginep di villa model gini. Maksudnya yang dengan private pool. Apalagi di daerah Melati Sleman masih ada beberapa villa serupa. Kudu dicobain satu-satu nih. Oke, segitu dulu healing hari ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya supaya kalian tahu kalau ada video terbaru dari Sering Healing. Selamat healing, karena sering healing gak gampang boring. Lingling pamit dulu.